التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di bab atau al-adab ma'allah Ta'ala. Al-adab ma'allah Ta'ala. Biar kita tidak salah, biar kita tidak salah. Kemarin bilang setiap orang yang melewati batasan yang Allah Ta'ala kasih atau batas yang Allah Ta'ala kasih, seperti ini haram, ini halal, artinya ini orangnya kurang atau kurang ajar atau qalilun adab, kurang adab. Terus, tapi Syekh sudah ada hukuman, ini hukumannya masalah lain, hukumannya untuk orang yang melewati batas, pasti ada hukuman. Tapi orangnya melakukan hal yang kurang ajar atau kurang adab. Kemarin belajar semuanya itu tentang Allah Ta'ala. Di dalam salat, bagaimana adab kita, di dalam bacaan waktu baca Al-Quran, bagaimana adab kita, itu semuanya masuk al-adab ma'allah atau adab dengan Allah Ta'ala. Kita sudah belajar atau sudah ikut atau belum, ini yang kita lagi usaha. Saya mau jadi orang yang adabnya bagus sekali sama Allah Ta'ala. Ayo, bagaimana di dalam salat? Itu semuanya Rasulullah SAW mengajarin kita. Semuanya. Rasulullah SAW kasih tahu kepada kita, ini fulan kurang ajar atau fulan mu'addab. Sampai Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, kalau hamba Allah Ta'ala berdiri berhadap kiblat atau dihadap kiblat, itu Allah Ta'ala lagi bicara sama beliau. Waktu dia baca Al-Quran, artinya fulan lagi bicara sama Allah Ta'ala. Sampai kita lihat tidak boleh lewat dari depannya. Haram. Kalau ada yang lagi salat kamu lewat, sengaja itu haram. Kalau ada darurat itu masalah lain. Tapi sengaja ganggu orang lewat dari depannya itu tidak boleh. Kenapa? Karena kamu putus atau butong di antara hamba Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala. Putus di antara hamba Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda di riwayat lain, kalau hamba Allah Ta'ala berdiri di hadap kiblat, Allah Ta'ala menuju atau bisa bilang istilah kita ya kan, ke arahnya juga fokus sama hamba tersebut. Rasulullah bersabda sampai dia lihat kanan atau kiri, ukurannya dia lihat kanan atau kiri, Allah Ta'ala marah dari beliau, bilang ini tidak mau bicara sama saya. Sudah Allah Ta'ala tidak lanjut bicara atau dengar bacaannya atau doanya. Itu namanya kurang ajar atau kurang adab di hadapan Allah Ta'ala. Kita kemarin belajar waktu pergi ke masjid. Ini kita belajar di buku fikih. Semuanya yang di sini sudah paham. Mungkin dari sini, mungkin dari sebelumnya kita paham aurat laki-laki dari mana? Dari pusar ke lutut. Tapi dalam salat harus pakai pakaian yang bagus. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Itu namanya adab. Adab, tidak salatnya sah kalau dia pakai seperti bahasa Indonesia bilang handuk aja, handuk namanya handuk atau namanya apa itu? Tutup dari lutut sampai pusatnya, dia salatnya sah. Tapi ini kayak tidak berhormat sama Allah Ta'ala, kurang ajar. Itu semuanya perbuatan yang kita belajar bilang makruh, haram, itu atau masuk di kurang ajar. Orang yang ikut semuanya aturan Allah Ta'ala, ini fulannya ahli adab atau adabnya bagus. Kemarin kita sudah jelasin. Sekarang hari ini al-adab ma'asyikh. Sama gurunya. Guru siapapun, guru hadis, guru Quran, guru fikih. Walhasil kamu belajar sama guru, ada berapa adab yang kamu harus jaga atau harus perhatian sebelum kamu belajar atau waktu kamu belajar sama orangnya. Ini panjang juga, harus kita belajar di dalam satu pelajaran, tapi hari ini saya coba bacanya atau
kasih tahu dalam cara yang cepat. Amal adab allati takun ma'a syekh famarji'uha ila thamani. Ada 8 perkara biar kita menjaga adab sama di hadapan guru kita. Guru itu macamnya guru mungkin kita bisa bilang orang yang kita ketemu sama dokter mungkin bilang. Dokter ya, dokter. Pasti yang di atasnya itu gurunya. Bukan istilah syekh atau guru untuk ahli agama aja. Yang belajar sama beliau hadis ini guru saya. Yang belajar fikih ini guru saya. Yang belajar sirah guru saya. Enggak. Yang ngajarin kamu sesuatu itu namanya guru. Atau masuk di guru. Orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ilmu halal atau haram. Namanya gurumu. Nanti kamu belajar ilmu haram seperti ilmu sihir itu gurumu. Seperti kemarin kita belajar anak sama rahib pendeta di buku Riyadhus Shalihin. Itu gurunya. Anak waktu bingung ini sekarang waktu dia lihat singa di jalan mereka dia bilang sekarang saya tahu guru mana yang benar ini. Ini guru. Tapi dosa ya pasti dosa. Itu haram. Tapi tetap namanya guru. Yang mengajarkanmu ilmu itu guru. Jadi ada berapa perkara adab. Yang pertama, ini sekarang kita bicara tentang adab zahiri, adab batin zahir untuk guru-guru agama. Karena ini lihat kalau kita lihat orang yang sudah pernah masuk ke tentara, yang sudah pernah masuk polisi, yang sudah pernah, kalau yang pemimpin datang, mereka harus berhormat ya kan. Ya, salam, kasih salam ke gurunya. Itu mereka bid'ah, ini tidak, ini masalah lain. Tapi dari pikiran mereka bilang ini atas saya. Apalagi yang mungkin bilang jenderal, yang di atas, di bawah lagi. Ya, setiap mereka punya tingkatan. Setiap orang yang di bawah harus berhormat sama yang di atas. Itu aturannya datang dari mana? Kita bisa bilang dari syariah juga bisa. Rasulullah SAW bersabda, anzilun nas manazilahum. Orang ulama datang sama orang yang biasa datang. Saya bilang, ya, ini ada majlis, kamu harus duduk di situ. Orang alim sama orang biasa. Enggak. Ini kita kurang ajar sama ilmu. Pasti orang alim kita taruh di tempat orang ulama. Sekarang kita kalau kita fokus juga datang atau ada mungkin bilang acara ya. Kadang-kadang mereka bikin ini VIP, ini yang di bawahnya ini kelas-kelas. Itu normal, yang normal. Apalagi di sini ilmu agama. Ilmu agama ilmu yang paling mulia. Karena manfaatnya menyelamatkan kita dari neraka. Kalau saya ketemu guru, ahli ilmi, ahli agama, ahli ibadah, saya ikut beliau, belajar, terus belajar. Nanti waktu saya wafat dalam keadaan husnul khatimah, manfaatnya dari mana? Pasti Allah Ta'ala yang kirim, tapi karena saya ikut guru si fulan ini, belajar sama beliau hadis, belajar sama beliau Quran, belajar ini semuanya, sampai jadi orang alim, ya pasti dia punya hak sama saya. Pasti dia bantu saya. Harus saya berhormat sama beliau. Harus ada balasan dari saya ke beliau. Itu tadi bilang 8 perkara atau 8 adab itu yang setiap murid harus atau mungkin bilang ambil atau balik ke 8 perkara tersebut. Yang pertama, 4 zahirah. Ada 4 yang jelas, zahir. Ada 4 batin. Ya kenapa Syekh bilang zahir? Zahir itu lihat nanti amma zahirah fa awalnya imtithal awamiruhu. Aku murid si fulan atau guru fulan. Bilang sama saya, fulan melakukan ini. Oke, saya harus ikut. Itu salah satu yang pertama mungkin bilang adab zahir. Bilang sama saya datang sama beliau, guru saya mau belajar sama si fulan. Gurumu sudah kenal atau lebih paham dari kamu, bilang jangan kamu belajar sama fulan. Kalau kamu mau belajar, boleh pergi sama fulan. Kalau kamu ikut hawa nafsu, enggak.
Di dalam hatimu bilang ya oke oke, di depannya ya ya ya, tapi setelah kamu pergi baca sama orang yang tadi gurumu bilang tidak boleh atau tidak cocok, berarti ini kamu kurang aja. Kenapa ini? Lihat, imtithalu amrihi wa in dhahara lahu khilafuhu. Walau yang saya lihat ini guru saya bilang tidak boleh, tapi saya lihat ya ini orangnya bagus, baik, orangnya tidak ada masalah. Kenapa guru saya melarang saya pergi ke sana? Kenapa? Ini ceritanya dari kemarin, minggu yang lalu yang kita belajar Adabul Khadir ma'a Musa. Musa ma'al Khadir. Karena Musa dua kali, tiga kali dia tidak terima kesalahan yang di depannya dari Al-Khadir. Itu artinya kalau kamu lagi cari atau kalau ketemu gurumu, harus kamu ajar karena mungkin dia punya hikmah lebih afdal dari kamu. Banyak di dalam hidup kita seperti itu. Saya sendiri sudah seperti ini. Kadang-kadang murid kita bilang sama saya, jangan itu, saya faham fulan atau faham sejarah fulan karena muridnya belum tahu. Murid saya baru lihat di sosial media, baru lihat mungkin bilang akunnya di Facebook, di Instagram, datang Ustadz atau Syekh, saya mau ikut fulan, karena saya tahu sejarahnya, bilang sama dia, jangan. Muridnya kayak lihat, wah ini kenapa Syekh Faisal nggak kasih izin, ini orangnya fulan, baik. Ya kenapa? Karena pasti saya bilang sama murid, jangan ada sesuatu yang sama orang tersebut. Lihat saya sendiri kadang-kadang lihat itu tidak layak, saya bilang sama murid, ini jangan kamu ikut sama fulan karena dia melakukan ini. Ini salah. Ilmu agama atau adab agama tidak boleh kamu menghina orang lain di depan. Karena mungkin punya fikir lain. Mungkin punya fahaman lain. Tapi kalau kamu tidak mau muridmu ikut ke situ, ini yang urusanmu sendiri. Jadi yang pertama, imtithalu awamirihi wa in dhahara khilafahu wa ijtinabu nawahihi wa in kana fihi hadf. Yang dia bilang tidak boleh, sudah. Tidak boleh, tidak boleh. Yang kedua, as-sakinah wal waqar fil julusi baina yadayh. Kita di sini sosial media. Kita di sini bilang kajian Zoom. Zoom aja. Tapi ini untuk orang yang ketemu sama gurunya dalam secara langsung. Duduk di depannya bagaimana caranya? Harus dalam cara yang baik, yang bagus. Duduknya. Sampai mereka kasih berapa cerita dari Imam Malik, dari itu. Kalau dia duduk sampai tidak lihat kakinya. Dia tutup kakinya di depan muridnya. Ini adab ini dari mana? Dari Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah duduk. Murid duduk di depan gurunya, dari mana ambil, dari mana? Dari orang sahabat waktu duduk sama Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka di depan Nabi tidak ada yang duduk seperti ini, lihat wajahnya. Mereka turun kepalanya. Nggak ada yang bisa lihat ke wajahnya langsung. Kecuali dari jauh-jauh. Waktu mereka di majelisnya. Waktu mereka di majelisnya tidak ada yang bicara. Nggak ada suara. Nggak ada yang main-main di tangannya. Nggak ada ini. Nggak ada itu. Itu semuanya adab dari sahabat. Ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Jadi orang tasawuf bilang kalau murid duduk di depan gurunya harus seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah terima. Karena Rasulullah tidak bilang sama mereka, wah ini kamu musyrik, kamu bid'ah, ahli bid'ah, kamu tidak ikut sunnahku. Enggak. Ini adab-adab. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ittu mutammiman li makarimil akhlak. Akhlak atau sifat yang bagus di manusia, Allah Ta'ala menutus saya biar saya sempurnakan yang masih kurang dari akhlak tersebut. Innama bu'ittu. Sifat ini bagus atau akhlak atau adab ini bagus, Rasulullah ikut. Oke, as-sakinah wal waqar fil julus baina yaday. Fala yadhhak baina yaday, tidak ketawa-ketawa di hadapan gurunya.
Tadi saya bilang siapapun belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar sirah, majelis ilmu yang biasa, majelis ilmu saya hadir majelis ilmu, tidak boleh kamu ketawa-ketawa di depannya. Wala yarfa' sautahu, juga tidak kencang suaranya di depan gurunya. Ya fulan, gurunya ada, dia lagi panggil fulan. Walau guru mau bilang kamu panggil fulan, jangan dari depannya langsung keluar dari tempat majelis atau dari tempatnya. Habis itu manggil fulan atau yang dia suruh. Wala yatakallam wala ya'kul ma'a wala yatakallam hatta yastad'ih lil kalam. Tidak boleh bicara di hadapan guru sampai guru bilang sama kamu, ayo silakan mau bilang apa. Dia lagi bicara, kamu bicara. Lagi bicara, lagi bicara. Itu tidak boleh. Tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh haram. Jadi bilang ini adab. Beda adab sama haram. Adab itu cara yang paling afdal. Jangan kita salah faham. Oh, Syekh Faisal bilang haram bicara di hadapan guru. Bukan, saya tidak bilang. Ini adab. Belajar adab. Kalau kamu ikut ini, berarti di hadapan, di mata orang lain, ini fulan, Masya Allah, adabnya bagus, adabnya banyak. Terus, qala wa min adabul murid ma juga wala yadhak baina yadayhi wala yanamu fi firashih. Tidak boleh tidur di kasurnya, kasur gurumu. Tidak boleh. Syekh ini tidak mungkin saya tidur. Ya, maksudnya kalau keluar rehla, keluar dakwah, bisa ketemu di satu tempat yang mungkin bilang tidak cukup. Mereka bilang ini tempat guru, kita di bawahnya. Itu tidak boleh kamu tidur di atasnya, di atas kasurnya atau tempatnya. Yang tempatnya. La ilaha illallah. Wala yajlisu fi mawdhi'i julusihi. Tempat duduk gurunya jangan kamu duduk di tempatnya. Lalu dia tidak suruh. Dia ada, kamu duduk atau lagi nunggu guru duduk di tempatnya sampai dia datang. Guru masuk, kamu lagi duduk di tempatnya. Tidak boleh. Kurang ajar. Oke. Wala yatakallam fi majlis syekh walau kalimah wahidah. Jangan bicara walau satu kata di depan syekh. Sampai tadi bilang dia kasih izin. والكلام في سوء الأدب أكثر من كل شيء وكل ما يشبه هذه الأوصاف يؤدي لعدم تعظيم والازدراء. Itu semuanya kalau kamu melakukan artinya kamu tidak mengagungkan gurumu. Duduk di tempatnya atau bicara atau ketawa atau teriak-teriak artinya kamu tidak mengagungkan guru. Kita biasa mengagungkan guru bukan karena si fulan, karena ini fulan, enggak karena ilmu yang dia punya. Karena adab yang dia punya, karena akhlak yang dia punya. Jadi harus syarat guru itu ahli agama, ahli ilmi, ilmi agama, ahli akhlak, ahli adab juga. Bukan guru saya orang yang bercanda main-main ya. Saya bilang harus adab sama beliau. Sampai saya lihat adab dari beliau. Masya Allah. Ini mungkin susah. Mungkin kita susah. Juga di sini kita tidak bisa praktek karena lagi sosial media ini. Lagi di belakang layar Allah alam bagaimana keadaan orangnya. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi seperti ibu-ibu tidak pakai kerudung, ada yang lagi masak, ada yang lagi siap-siap anaknya sekolah. Itu boleh atau tidak boleh? Saya sendiri bilang boleh, silakan, tidak masalah. Tapi kalau kita duduk sama guru harus jaga adab. Tidak masalah. Oke. والإزدراء يعني وذلك هو الخسران المبين. ثالثها المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان. Tadi saya bilang jaga adab sama guru bukan karena beliau, karena ilmu yang dia kasih. Saya ngajarin kamu Al-Quran. Yang kamu hormat atau berhormat sama Syekh Faisal bukan karena saya, karena Syekh Faisal. Karena ilmu yang saya dapat dari Syekh Faisal itu ilmu yang paling mulia. Pakaianmu tadi kita bilang ini lihat sudah
bisa tutup. Di belakang layar bagaimana atau saya lagi melakukan apa-apa kayak apa nggak ada yang tahu. Ini untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri, saya belajar mengagungkan ilmu agama berarti saya harus siap-siap pakaiannya, siap-siap bersihin mulut, siap-siap apa namanya ini, cara duduk. Ini bukan karena Syekh Faisal, karena tadi Syekh Faisal bisa bilang tutup sudah. Seperti ini sudah selesai. Tapi karena ilmu yang dapat, karena Al-Quran, itu yang kadang-kadang banyak dari saudara kita belajar Al-Quran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi belum dapat Al-Quran. Mungkin ada salah satu adab yang kamu tidak perhatian. Adabnya apa? Kamu tahu diri sendiri. Seperti saya tadi bilang, kita belakang layar tidak tahu orangnya lagi keadaannya bagaimana, itu orangnya sendiri. Setiap orang tahu diri sendiri dia waktu belajar. Kalau kita mengagungkan ilmu yang dapat, Al-Imam Malik di dalam riwayat hadis, bukan dalam riwayat hadis ceritanya, lagi baca hadis Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk hadis, sebelum dia masuk majlis, dalam riwayat hadis di setiap majlis dia mandi. Mandi, pakai parfum, cara duduknya. Ini Imam Malik. Semuanya ahli agama. Mandi. Mereka tanya, dia bilang ini ucapan Rasulullah, hadis Rasulullah SAW. Ya, sampai jadi Imam Malik. Di setiap buku hadis ada Al-Imam Malik di Al-Muwatta. Subhanallah. Kita bagaimana? Oke, ini sebelumnya sudah siap-siap. Kita sebelum kajian atau sebelum masuk kajian ini sudah wudu atau tidak? Ya, tadi saya wudu tapi batal wudu. Ya, kurang. Ada sesuatu yang kita bilang kurang ajar aja. Kita bilang haram. Oh, haram. Enggak, silakan. Tapi kurang ajar atau kurang adab. Al-Imam Malik juga dia di dalam riwayat hadis lagi duduk, ada namanya apa, serangga itu masuk kena. Setelah majelisnya baru bilang sama muridnya, coba lihat ada yang ganggu saya. Dia lihat bilang ada 17 serangga yang itu yang bedas. Ada berapa serangga yang kadang-kadang seperti lebah atau seperti apa itu yang bedas ya. Dia bilang itu 17. Waktu kita lihat ada 17 gigit itu. Bilang sama beliau, kenapa tidak bilang dari tadi biar kita keluar ini? Dia bilang, saya lagi baca hadis Rasulullah. Tidak mungkin saya potong atau berhenti majlis karena gangguan ini yang kecil. Ya, jadi ibu-ibu, saudara, apa-apa yang ikut jaga adab. Bukan karena saya, karena ilmu. Ilmu yang dapat. Mau belajar Al-Quran? Ayo belajar adab. Mau belajar hadis? Belajar adab. Hadis sama karena kamu lagi baca Nabi Muhammad SAW, bicara Nabi Muhammad SAW. Mau belajar sirah ya karena kamu belajar akhlak Nabi, ayo ambil akhlak. Tapi kadang-kadang kita belajar masuk dari sini, keluar dari sini. Adabnya saya belajar adab ini, adabnya gini, tapi setelah selesai saya tidak praktek. Nasallallahu salamah wal afiyah. Yang ketiga, al-mubadarah ila khidmatihi biqadril imkan. Guruku minta sesuatu, minta bantuan. Yang saya bisa atau yang saya mampu, bantu. Khidmah dunia, khidmah akhirat, ya silakan. Yang penting, ya kenapa itu? Tadi bilang karena dia ahli ilmu agama. Kalau dia sibuk, ini contoh ya kan, kita kasih contoh biar kalau salah ucapannya bisa paham. Ini guru saya butuh pergi ke pasar bilang beli sesuatu untuk rumah. Yang kita setiap hari untuk dapur, untuk rumah. Ya, kalau tidak bantu nanti dia meliburkan kelas, pergi ke sana, terus bagaimana? Semua teman kita tidak dapat ilmu. Itu yang kita tadi bilang.
Kalau saya bantu guru atau ahli agama, biar biar waktunya isi untuk ngajar belajar. Bukan karena dia sendiri. Dia manusia seperti kamu. Dia bisa pergi pulang. Tapi kalau dia pergi sendiri, pasti berapa kelas atau berapa pelajaran atau kajian bilang tidak bisa lanjut sendiri. Manfaat khidmah kamu ke guru biar bisa lanjut ngajar belajar. Dapat pahala sama kamu ya pasti. Kalau niatmu seperti ini, biar manfaat dari guru saya kepada umat Islam lebih banyak, pasti dapat pahala karena niatmu bagus. Karena kamu lagi bantu. Itu cerita Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang tadi kita kasih ceritanya. Al-Imam Syafi'i juga bilang, "Lau hammaina basala ma arafna masalah." Kalau kita lagi fikir tentang makanan, walau bawang bombay atau bawang putih, itu kita tidak bisa dapat pelajaran, tidak bisa dapat kesempatan untuk belajar. Kalau kita lagi fikir, artinya apa? Artinya ada yang bantu saya. Alhamdulillah ada yang bantu saya. Guru-guru atau ahli agama sama. Dia sudah kasih waktu untuk mengajar belajar, kasih waktu untuk mengajar kita, ngajarin kita. Kalau saya bisa bantu, bantu. Siapapun, gurumu yang mana aja, di mana aja, silakan bantu biar dapat manfaat. Ini di sini bilang apa? Salisuha wa salisuha al-mubadar ila khidmati biqadri al-imkan binafsihi, itu langsung diri sendiri, atau bimalihi, saya tidak bisa sendiri datang ke rumahnya, tapi bisa kasih uang biar dia beli ini beli itu untuk silakan, itu juga bisa masuk. Kasih ke gurumu. Au biqaulihi, biqauli itu katanya. Bagaimana katanya? Ya guru saya butuh bantuan apa itu, mungkin saya kerja di bilang apa itu di kantor bilang kantor KTP ya, mau berbanjang atau mau perbaiki KTP-nya atau mau ini butuh bantuan. Saya tidak bisa datang, tidak bisa kirim uang, tapi punya teman bisa bantu, ya boleh telepon sama fulan, ini fulan datang ke kamu bantu. Ini namanya khidmah, masuk di khidmah guru. Fakhidmatul rijal sababul wisal limaulal mawali. Kenapa? Karena niatmu bagus. Itu yang tadi kita bilang. Yang keempat, dawam hudur majlisihi, selalu hadir majlisnya. Itu salah satu atau nomor 4 perkara adab yang dengan guru. Saya selalu hadir majlisnya. Sesuai yang saya bisa. Oke, mungkin ada yang bilang, Syekh itu lihat ini Umar bin Khattab dalam riwayat hadis. Dia tukar sama temannya, sama tetangganya. Bilang sama beliau, bagaimana? Dia berjanjian sama temannya. Karena kita manusia punya, harus saya pergi ke pasar, harus saya cari rezeki. Bagaimana kalau saya pergi cari rezeki untuk saya dan kamu hadir majlis Rasulullah. Kalau saya datang kasih tahu Rasulullah bilang apa, atau jelasin yang dapat ilmunya hari ini apa. Atau juga kebalik. Kalau saya satu hari, hari ini saya pergi, kamu pergi ke Rasulullah yang dapat hari ini untuk saya, atau saya bagi kepada saya dan kamu. Besok kamu pergi cari rezeki, saya datang ke Rasulullah. Gantian, bahasa Indonesia namanya gantian. Ini siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seperti itu. Kenapa? Karena dia rajin, mau hadir majlis Rasulullah. Tidak mau sesuatu yang Rasulullah ngajarin mereka, dia tidak tahu. Gimana caranya? Dia gantian sama tetangganya. Jadi seperti itu. Sayyidina Umar pergi cari rezeki, itu orangnya pergi ke majlis Rasulullah, dengar apa yang dapat hari ini dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Setelah dia datang hari ini gini. Bilang sama Sayyidina Umar. Besok orang yang pergi cari rezeki untuk duanya, untuk berdua. Terus habis itu datang Sayyidina Umar bilang sama beliau dapat hari ini, atau Rasulullah bilang gini sampai akhir.
La ilaha illallah. Jadi wadawamu hudur majlisi. Kalau kamu bisa. Oke. فإن لم يكن فتكرير الوصول إليه إذن بقدر تكرير الوصول إليه بقرب الوصول إذن بقدر تكرير الوصول إليه. Kapan bisa? Saya tidak bisa setiap minggu, setiap hari hadir majelis. Saya bisa di setiap minggu. Ya silakan. Saya tidak bisa di setiap minggu karena kerjaan saya, waktu saya beda sama beliau. Tapi saya bisa datang ke rumahnya sendiri langsung di dalam 2 bulan. Ya silakan. Sesuai yang kamu mampu, silakan. Tuh masuk. Famadadu syekh jarin kasaqiyah awal kadus. Itu manfaat dari guru itu seperti air yang biasa di gunung mereka kasih selang-selangnya kan untuk dia. Ya kamu ambil sedikit sesuai yang kamu bisa. Ilaha illallah. Itu berapa perkara yang zahir. Perkara yang zahir. Yang pertama tadi bilang apa itu? Ayo ulang lagi. Imtithalu awamirihi wa ijtinab nawahi. Suruh kamu ikut. Melarang kamu sudah berhenti. Yang kedua as-sakinah wal waqar artinya menjaga majlisnya. Waktu dia lagi ngajar belajar bicara kamu hidup kamu jangan botong atau ya botong bicaranya dia lagi bicara kamu botong itu adab majlis. Jaga syarat duduk, jaga bicara kamu, suara kamu, ketawa kamu itu jaga di majelisnya. Yang ketiga al-mubadarah itu membantu atau bantu gurumu sesuai yang kamu bisa. Yang keempat hadir majelisnya. Harus perhatian sama majelisnya. Kita di sini ini lihat saudara kita kadang-kadang tidak bisa ikut ya waktunya sibuk. Ada berapa yang masya Allah istiqamah dari waktu mulai sampai sekarang kita khatam berapa buku dia ikut. Ya itu rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Ini 4 perkara yang zahir. Yang batin amal adab al-batiniyah fa awwalu i'tiqadu kamalihi di dalam hatimu yakin ini guru saya lebih afdal dari saya. Karena sudah belajar, karena sudah paham, karena sudah ini harus. Itu yang tadi bilang ceritanya dari Al-Khadir alaihi salam dan Musa. Sayyidina Musa bagaimana sama Al-Khadir ya berhormat. Tapi tidak bisa sabar ini masalah lain. Dia pertama bilang sama beliau saya mau belajar sama kamu. Al-Khadir bilang kamu tidak bisa. Ya insya Allah saya bisa ikut. Ini Nabi tidak bilang aku Nabiullah Musa alaihi salam. Allah Ta'ala menutus atau kirim saya ke kamu ambil ilmu dari kamu. Enggak. Sayyidina Musa walau dia Nabi dan Rasul yang paling mulia di ahli ulil azm tapi dia belajar adab atau apa namanya ini mengagungkan Al-Khadir. Yang kedua, ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi ghaliban wa hadiran. Agungkan guru. Tadi apa itu? I'tiqadu kamalihi. Lihat ini orangnya ilmunya lebih sempurna dari saya, lebih banyak dari saya. Yang kedua, i'tiqadu ta'zimuhu wa hurmatuh. Mengagungkan gurumu dan menjaga hormatnya gurumu. Hadiran wa ghaiban dia ada atau tidak. Ada berapa orang di depannya Masya Allah baik. Tapi kalau belakang ya mulai mencaci maki. Ini kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Kalah. Itu sebabnya semuanya jadi tidak ada manfaat dari ilmu yang dapat aja. Dia tetap guru itu tetap hitungannya salahnya sama Allah Ta'ala nanti. Tapi saya kalau lihat guru saya ya ini tidak bagus. Berarti tidak ada manfaat dari ilmu saya aja. Oke. Pasti dia bertanggung jawab diri sendiri di hadapan Allah Ta'ala gurunya. Di hadapan Allah Ta'ala pasti dia bertanggung jawab untuk kesalahannya sendiri, pasti. Tapi guru kalau dia tidak mengagungkan gurunya, murid kalau tidak mengagungkan gurunya, tidak ada manfaat dari ilmunya. Oke, ثالثها انعزاله عن عقله ورياسته وعلمه وعمله إلا ما يرد عليه من قبل شيخه. Seperti cerita Al-Khadir tadi bilang. Al-Khadir, Sayyidina Musa bilang sama beliau, ya, Sayyidina Al-Khadir bilang sama Musa, jangan kamu bicara. Jangan kamu tanya. Jangan kamu menolak perintahan saya. Tidak boleh. Tapi
Sayyidina Musa tidak bisa sabar. Kamu harus ambil pelajaran tersebut dari guru. Kenapa? Karena pasti dia punya hikmah, pasti punya ilmu lebih afdal dari kamu. Mungkin kamu ya lebih afdal, saya doktor, lebih afdal dari beliau di ilmu kata. Ya silakan, betul. Tapi ilmu agama, saya juga ilmu nahwi, saya bagus sekali. Mungkin lebih afdal dari guru saya, betul. Tapi kamu belajar sama beliau Quran. Di Al-Quran dia afdal. Itu yang kita harus menjaga, harus berhati-hati. Biar dapat manfaat di ilmu yang saya lagi ambil atau sedang ambil dari guru. Thalithan izalan aqli rabi'uha adam al-intiqali anhu ila ghairihi. Yang keempat itu tidak pindah dari guru tersebut ke guru lain. Kecuali kalau dapat izin dari guru. Ya. وهذا عندهم من أقبح كل قبيح وأشنع كل شنيع وهو سبب تسويس بذرة الإرادة فتجد شجرة الإرادة لفساد أصلها. Kalau dia pindah dari guru ke guru, artinya bukan salah dari guru. Mungkin kamu bilang ini guru, ini saya lihat ada, tapi tetap saya ulang lagi, kalau gurunya ahli agama, ahli ibadah, ahli ta'ah, ahli istiqamah, benar-benar ikut Alkitab was Sunnah, ikut syariah, tidak boleh pergi ke orang lain. Tapi enggak, saya Syekh dapat kabar ada guru fulan, tapi setelah saya kenal sama beliau, lihat ada beberapa hal yang mungkin bilang bukan ahli sunnah wal jamaah, ada beberapa hal yang ikut masalah khilafiyah, ini ada alasan boleh pindah, tapi jangan juga mencaci maki orangnya yang tadi. Ini salahnya sendiri, tapi kamu enggak mau jadikan ini guru, saya lagi cari guru lebih afdal, ya ini masalah lain. Setelah ketemu guru yang akhlaknya, sifatnya bagus, ilmunya, ibadahnya, ya kita bilang sudah orangnya orang saleh, betul? Tidak boleh pindah ke orang lain. Kenapa Syekh tidak boleh pindah ke orang lain? Ya karena sekarang ada hawa nafsu di dalam hatimu. Oh, padahal gurunya tadi bilang saleh, ahli ibadah, ahli zikir, ahli ta'ah, ahli istiqamah. Saya enggak mau ini, mau ke ini. Besok juga kamu belajar sama si fulan ini 2 tahun, 3 tahun, bilang enggak mau belajar sama orang lain, sama terus saya sendiri di dalam hidup saya ini walau ilmu saya sedikit, juga taman saya sedikit, lihat ada berapa orang yang pindah dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan sampai 10 guru dia pindah sampai sekarang hidupnya masih sama, tidak berubah, tidak dapat ilmu. Karena dia belajar sama fulan sedikit, habis itu keluar. Belajar sama fulan ilmu lain sedikit, ya keluar. Terus banyak yang tamannya sudah jadi ahli agama, ilmunya bagus, kecuali fulan karena dia pindah-pindah. Ini sebabnya tadi bilang bukan dari guru. Kalau syarat guru yang tadi bilang, ahli ibadah, ahli istiqamah. Syaratnya itu salahnya dari hatinya sendiri. Sampai tidak ada manfaat dari seluruh guru yang dia pindah. وأما شيوخ أهل الظاهر فلا بأس أن ينتقل عنهم إلى الباطن. Kalau dia mau pindah, kan banyak itu ahli zahir ya mau pindah, silakan. Murid saya dulu bilang saya mau pindah, asalnya silakan. Gurunya tidak mungkin bilang sama kamu, tidak boleh pindah ke fulan. Ini adab untukmu sendiri. Adab untukmu sendiri, bukan guru. Guru kalau kamu datang bilang sama beliau, Syekh saya mau pindah ke fulan, tidak masalah. Tidak mungkin. Kalau kamu datang musyawarah, ya ini ada fulan sama fulan, saya lihat fulan, ini lihat ya, saya lihat fulan lebih afdal, ya pasti dia bilang sama kamu, pergi kalau kamu kan. Tapi kalau kamu bilang saya bingung, nih sekarang mau ikut fulan atau ikut fulan, karena ada beberapa hal yang saya butuh di sini, ada beberapa hal yang mungkin bisa pilih untukmu. Tapi kalau kamu sudah keinginanmu dari dalam mau sama fulan, datang bilang sama guru, Syekh, saya ada 2 guru, tapi fulan ini saya mau sama fulan. Ini semuanya masuk di tarbiyah atau tazkiyah. Kalau kamu hatimu sudah bersih, bisa ikut ini semuanya. Kalau belum, ya pasti lihat ini salah, ini fulan salah, ini kenapa. Ini al-adab ma'a syekh. Saya baca yang paling ringkas, masih ada banyak sekali sampai ada beberapa buku-buku tentang masalah ini.
tentang masalah ini. 8 perkara yang tadi bilang itu yang mungkin kesimpulan adab ma'asyikh, zahir dan batin. Wa ammal adab ma'al ikhwan fa arba'ah awwaluha hifdzu hurmatihim. Sekarang adab tadi adab sama Allah Taala dengan Allah Taala, yang kedua adab sama saudara sama guru, sekarang sama saudara. Sama saudara harus itu 4 perkara juga. Hifdzu hurmatihim ghaibin aw hadirin. Menjaga kehormatan mereka. Mereka ada atau tidak. Yang kedua nasihatuhum bi ta'limi jahilin. Kasih nasihat. Ngajarin orang yang bodoh dari saudara saya. Jangan saya lihat dia lagi salah, dia tidak tahu ini haram atau halal, tidak tahu ini makruh atau tidak, saya ketawa-ketawa aja, biarin. Ini salah. Berarti kamu tidak menjaga adab saudaramu. Saudaramu, kamu punya saudara, ayo menjaga kehormatan mereka, keluarganya, diri sendiri, ya silakan. Yang kedua, nasihatuhum. Jadi bilang nasihat, kasih nasihat untuk orang yang bodoh, yang melakukan salah. Ini haknya, ini adab sama saudara, harus saya kasih. Yang ketiga, at-tawadhu' lahum, rendah hati sama orangnya. Dia butuh bantuan, tidak faham ilmu yang tadi kita belajar. Saya baca sama guru, sama beliau, sama guru. Terus gurunya jelasin, dia tidak paham. Setelah itu datang, Ustaz, bagaimana tadi kita belajar sama guru, saya tidak paham. Bisa bantu. Kalau ada rasa sombong, enggak, kenapa kamu tidak fokus? Ya, tadi sudah fokus tapi tidak paham. Ini tidak boleh. Rasa sombong atau menghina atau mengolok-olok sama mereka tidak boleh. Yang keempat, syuhud as-safa fihim wa i'tiqad kamalihim fala yanqus ahaduhum walau ra'a minhu ma yujibul naqs. Kita harus husnudzan sama seluruh saudara kita. Mungkin ini orangnya lebih afdal dari saya. Mungkin bacaannya ya betul masih kurang, tapi istiqamahnya lebih afdal. Dekat sama Allah Ta'ala mungkin lebih afdal. Baca ya betul, masalahnya lain. Harus kita husnudzan. Mungkin dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Mungkin salatnya, mungkin puasanya, mungkin zakatnya, mungkin itu. Kasih husnudzan yang paling afdal. Itu biar dapat manfaat atau biar kita kasih hak saudara kita. Fahadihi jumlatun minal adab, ini semuanya adab-adab yang kita belajar di kajian hikmah yang kemarin sama hari ini. Al-adab ma'allah Ta'ala, jaga adab dengan Allah Ta'ala, jaga adab sama guru, jaga adab sama saudara. Razaqanallahu wa iyyakum al-adaba ma'al ikhwani wa ma'a rabbina wa ma'al Qur'an wa ma'a masyayikhna innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.